Di episode kali ini kita akan melanjutkan kembali petualangan sebelumnya. Akan tetapi kita akan melanjutkan juga perbincangan kami di season kedua sebelum melanjutkan petualangan. Jangan di skip ya perbincangan kami, karena di season 2 ini berisi tentang pembinaan seputar off-road yang akan disampaikan oleh Ki Lurah Harjanto. Beliau adalah tokoh di dunia off-road. Tidak banyak tahu tentang off-road, jenisnya bagaimana. Sebenarnya apa perbedaan off-road pada masa lampau dan masa sekarang? Pada waktu dulu itu teknologi informasi itu masih ada, masih susah. Kita mau nyeting mobil yang off-road yang seperti apa sih, yang mau buat melakukan rintangan itu seperti apa, kita itu masih bingung. Coba-coba. Karena zaman dulu belum ada yang namanya loker, dinamo ampere yang gede juga belum ada, as roda yang heavy duty juga belum ada, terus rasio gear yang harus dipilih juga belum ada. Tapi dengan berjalannya waktu, meskipun itu sudah mulai ada internet waktu itu, tapi kan internet masih di warnet itu. Nah, kita mulai lihat-lihat dari warnet itu, ternyata off-road yang benar di Amerika itu seperti apa. Teknologi dari sana kita coba bawa kemari. Rumah motor mulai mendatangkan spare part yang memang equipmentnya memang bisa untuk off-road. Kita coba belanja. Sekarang udah beda lagi. Teknologi informasi terbuka. Mau bikin off-road yang model seperti apa bisa. Mobil yang seperti apa bisa. Mau belanja yang model apa, ban yang segede apa, equipment yang harus heavy duty ada semua. Trek yang ekstrim itu yang seperti apa sih? Off-road di Indonesia itu sekarang sudah terbagi menjadi beberapa kategori off-road semua sih. Ada yang off-road overland, senangnya cuman istilahnya tipis-tipis, fun-fun, tidak ada ngewin-ngewinnya. Dia kepentingannya hanya untuk camping di sebuah bukit, tapi tidak perlu ngewin-ngewin. Tapi ada juga yang ada ngewin-ngewinnya. Terus ada lagi sekarang event tarkam itu banyak fun off-road. Tentunya fun off-road sekarang sama fun off-road zaman dulu itu agak beda. Jadi kalau zaman kita awal-awal off-road itu, yang dikatakan fun off-road sekarang ini itu ekstrimnya dulu. Ekstrimnya dulu itu fun off-roadnya sekarang. Kenapa itu, Pak? Karena kalau yang namanya fun off-road dulu yang memang tidak ada ngewin. Karena sekarang kan fun off-road masih ada ngewin-ngewinnya, Pak. Iya. Sekarang fun off-road itu masih ada ngewin-ngewin. Jadi fun off-road sekarang itu kalau zaman masa lalu itu sudah ekstrim. Kalau fun off-road sekarang, sebetulnya yang namanya trek ekstrim itu tidak ada kalau mobilnya mumpuni. Nah, sekarang yang dikategorikan trek ekstrim itu karena mobilnya tidak support dengan treknya. Jadi kalau sekarang trek yang kita harapkan dari organisasi OF itu bikin trek ekstrim boleh. Cuman ekstrimnya itu ekstrim yang susah, ekstrim yang perlu teknik. Jangan ekstrim yang berbahaya. Ekstrim yang berbahaya itu contohnya tidak perhitungan, dilewatkan di pinggir tebing yang bawahnya los, tidak ada pohon-pohonnya. Sedangkan di situ kita juga tidak melakukan kegiatan recovery, tapi kalau ada misalnya tergelincir, los sudah sampai bawah. Nggak boleh seperti itu. Trek apapun kalau kita mau bikin event, kalau mau kita bikin ladder, itu supaya safety itu harus disurvey dulu. Karena yang namanya safety itu tidak hanya dari treknya. Safety itu tidak hanya dari treknya, tidak hanya dari mobilnya. Kalau kita yang namanya survei itu harus dikomunikasikan dengan masyarakat yang dilewati. Tentunya kalau kita mau masuk di suatu tempat, kita harus beretika supaya apa? Supaya safety. Nah, safety itu karena kita etikanya baik, masyarakat menyambut baik, itu salah satu safety juga, perangkat safety. Bukan orang itu mengenal kalau misalnya kalau misalnya off-road safety itu masih yang dikenal masih mobilnya aja. Budayanya tidak dikenal. Salah itu. Justru sekarang yang harus dititik beratkan itu dari budayanya dulu. Kulon dulu. Jadi seperti misalnya kita lewat perkampungan itu kan lewat di sini ada perhutani, ada yang punya. Kita harus ngomong dulu, Pak, kita mau bikin event di sini.
Setelah itu kita juga bikinkan apa yang harus dipersyaratkan. Jadi saya harap semua orang-orang off-road di Indonesia mematuhi aturan itu. Kalau semua dipatuhi aturan, baik itu aturan yang tertulis maupun aturan budaya, pasti itu safety pasti terpenuhi. Saat sekarang ini alat recovery ini kan ada dua nih, alat recovery winch elektrik dan winch PTO. Nah tentunya ada beberapa event yang melarang pakai winch PTO, ada yang beberapa event yang karena menurut dia winch PTO itu tidak safety. Tapi kalau kita itu pemakaiannya benar, itu jauh lebih safety. Pakai winch PTO itu jauh lebih safety karena dia lebih kuat, tarikannya lebih kuat. Nah tentunya kalau misalnya pakai alat recovery winch biasa ini kan pabrikan yang istilahnya ini sebetulnya tidak matching dengan ini alat recovery, ini mobilnya ini alat recovery ini tidak matching dengan ini, dengan mobilnya ini tidak matching. Karena alat recovery itu kan kalau winch elektrik banter sakmono mau digas seperti banter sakmono. Kalau misalnya ketatap misalnya trek yang berat, dia tidak lebih kencang, lebih berat. Jadinya mobilnya sih dipaksa untuk supaya keluar dari trek itu. Kalau kita bikin alat recovery sendiri yang tahu tentang rasionya, jadi kalau bikin alat recovery itu mobilnya dihitung dulu rasionya sudah benar, baru kita bikinkan alat recovery yang sesuai dengan mobil itu. Kalau kita pakai winch elektrik, itu bahasanya motor ini apa supirnya kudu luwih pinter katimbang orang pakai PTO. Jadi kalau misalnya lebih benar, karena kalau PTO kan bikinnya bener, ini bikinnya kategori bener dulu. Ya tinggal ngikutin aja, nggak bisa santai, naik juga lebih aman. Malah lebih pinter driver yang winch elektrik Pak, karena kan kita di luar gini kan kayak yang kita alami nih Pak. Kita pertama pasang winch elektrik semua, kemudian kenapa kita baru belakangan coba pasang-pasang PTO di winch kita, karena kita ngerasa wah belum bisa nih kalau kita pakai PTO sekarang. Jadi rasanya kita itu malah lebih harus punya skill lebih untuk yang PTO daripada yang elektrik. Ya seperti itu pemikiran, karena belajarnya dari winch elektrik jadi pemikirannya seperti itu. Tapi tentunya kalau sudah di lapangan nggak seperti itu. Penjenengan kalau pakai winch elektrik tentunya nek ora kuat ini dipaksa. Bingung. Nah, kalau winch PTO kalau begitu kita nggak kuat kan tinggal ngegas. Bisa naik. Ya. Tapi lebih safety mana? Lebih PTO safety sama PTO jauh. Kalau bikinnya bener loh. Kan nggak ada limitnya kalau PTO itu Pak. Ya. Kita harus tahu Pak. Yang belajar kita, ini nggak bisa, ini bisa gitu loh. Jauh lebih safety PTO. Yang bikin PTO tidak aman itu kalau tidak ditraksi. PTO itu sebetulnya bukan alat tarik tapi alat bantu tarik. Jadi yang namanya alat recovery itu sebetulnya cuma alat membantu narik, bukan alat narik. Kalau alat narik itu berarti dia kerjanya sendiri. Tapi kalau alat bantu narik itu ada traksi. Kita cuma bantu aja. PTO hanya membantu. PTO itu sifatnya hanya membantu. Kalau rasionya benar, tapi ketika rasionya tidak benar, nah itu jadi berbahaya. Rasio benar dan tidak itu maksudnya gini Pak ya, jalannya mobil kita dengan tali PTO atau seling PTO ketariknya itu tidak bareng, hampir bareng, tidak bareng tapi hampir bareng. Jadi rasionya itu kalau kita di persentase itu, kalau perbandingan kan kita nggak tahu, setiap mobil kan beda, tapi persentasenya itu sama, harus antara 90 banding 100. 90 itu selingnya, 100 itu mobilnya. Jadi kalau mobilnya itu jalannya 10 meter, selingnya jalannya 9 meter. Jadi tetap kencang terus. Kalau kita di tempat licin, kan gajinya kan sepinya kan nggak banyak. Pakai winch PTO kalau bener itu juga trek tidak rusak. Karena tidak rusak jenengan begitu kita misalnya mobil agak berat,
Ketika ngebus agak berat, tentunya misalnya wingnya agak ngedrop, dipaksa pasti yang kalah tanahnya. jalannya pasti mendem. Ngerel Pak bahasanya. Keren. Jadi intinya kan sebetulnya masyarakat sekarang ini kan belum tahu persis karena move-nya itu dibikin kalau PTO itu lebih bahaya. Ya, persepsinya kan begitu. Kami yang baru ini kan punya persepsi seperti itu. Kayak dulu zaman Pak Yusuf Kala bikin tabung gas 3 kilo bahaya. Wong meledak, misalnya sing meledak, sing di video sing meledak kok gitu. Iya. Gitu. Tapi satu Pak, PTO itu ada speknya kok. Kalau punya Wins elektrik kan speknya banyak nih. Ada yang single motor, double motor, mungkin ada yang motornya 3 juga. Kalau PTO speknya ada Pak, harus disesuaikan dengan bobot mobil ya Pak. Harus disesuaikan dengan mobil. Juga bikin gitu. Tidak bisa. Intinya semua ada ilmunya. Orang bisa bikin. Ya, tapi yang bikin yang safety itu yang tidak sembarang orang bisa. Karena kalau dikategorikan PTO sebagai alat tarik semua orang bisa bikin. Tapi kalau itu dikategorikan sebagai alat bantu narik tidak setiap orang bisa bikin. Harus ngerti hitung-hitungannya. Makanya tempat kita kan pesen PTO-nya di tempat Pak Jarno. Tapi punyamu masih antri. Nanti PTO depan belakang begitu. Perspektif Pak Harjanto nih melihat tim Yogyakarta Ayam Jantan itu seperti apa? Ini tim Ayam Jantan ini agak beda dengan tim-tim yang lain. Perspektifnya saya melihat mau belajar, lebih senang bergaul, sosialnya juga tinggi. Beliau kalau misalnya ada apa-apa gitu kita hubungi langsung, respeknya juga bagus. Ini saya istilahnya kasih apresiasi untuk tim Ayam Jantan. Tidak ada orang yang tangguh tanpa latihan. Betul sekali. Nah, tidak ada orang yang tangguh tanpa latihan. Tanpa latihan pasti orang juga pasti dengan sendirinya performanya juga akan turun. Tapi ketika latihan dia refleksnya masih oke, baca track juga lebih oke, insya Allah lebih safety. Setuju ya? Setuju. Sekali lagi Pak Harjanto selaku Maestro Offroad Indonesia nih, pejangan atau pesan buat tim Ayam Jantan. Jadi tidak hanya di Ayam Jantan aja, tapi saya harapkan untuk semua offroader itu yang dididik itu bukan kita pinter offroad dulu, yang dididik itu kita hatinya dulu untuk supaya lebih peduli kepada masyarakat. Ya. Karena kalau kita peduli, ngelaku ke popokian Kalau kita nggak peduli, misalnya ini saya nggak peduli, ngapain aku kesini? Wong aku di rumah tidur-tidurin. Betul itu. Ya. Tapi ketika hatinya kita peduli, kita mau melakukan apa meneh kok nulungi wong seneng-seneng yo ayo nulungi wong yo ayo. Yang harus dilatih itu kita peduli. Ketika hati itu sudah dilatih dengan peduli, makanya semuanya akan mengikuti. Setuju ya? Setuju. Setelah merampungkan perbincangan, kami melanjutkan kembali petualangan di kawasan Sikepel. Di episode kali ini, kami dikawal langsung oleh Ki Lurah Harjanto. Obstacle V menjadi awal obstacle yang harus kami lintasi.
Berkat hujan semalam, trek pada hari ini menjadi tambah licin dan lebih tricky untuk kami lintasi. Kami tak boleh terburu-buru untuk dapat melintasi obstacle ini, karena obstacle V dikenal sebagai obstacle peranggas kaki kendaraan. Jika kurang berhati-hati, as roda dan perangkat kaki kendaraan yang lain bisa menemui masalah di sini. Terima kasih sudah turut dalam kegiatan dan petualangan kami. Nantikan kembali petualangan kami selanjutnya ya. Tetap bersama kami di Netipedia di edisi khusus Jantan Wheel Story.